Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Ciawi, masa bakti 2019-2020. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu isi buku yang telah saya baca, berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, kalangan Michel Halhart, yang diterbitkan oleh Noura Mizan Publica pada tahun 2012. Tebal buku ini kira-kira 4,5 cm, dan jumlah halaman dalam buku ini kurang lebih 564 halaman. Yang menariknya dalam buku ini bagi saya adalah dari sekian banyak tokoh di dunia seperti Yesus, Santo Paulus, Christopher Columbus atau Isaac Newton, mengapa Hart memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan sebagai posisi pertama dalam buku tersebut? Karena Hart juga memiliki beberapa alasan. Alasan Hart yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tokoh politik dan sekuler. Dikatakan dalam buku ini, Hart bilang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh politik yang sangat efektif. Mayoritas tokoh-tokoh dalam buku ini adalah lahir di negara-negara yang beradab, yang peradabannya sudah maju dan juga pusat-pusat peradaban. Namun beda halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah, yang Mekah itu keadaannya jauh dari budaya, jauh dari peradaban. Namun berkat lahirnya beliau, Mekah menjadi maju dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, dan juga buku ini sebutkan bahwa Rasulullah itu berjuangnya mati-matian demi agama Islam. Dimulai dari beliau lahir sampai beliau hijrah, kemudian beliau wafat, tidak henti dari sebuah tantangan dan juga rintangan. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa ketika beliau menyatukan antara Madinah dan juga Mekah, perjuangan itu sangat luar biasa. Mayoritas tokoh-tokoh dalam buku ini adalah lahir di negara-negara yang beradab, yang peradabannya sudah maju dan juga pusat-pusat peradaban. Namun beda halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah, yang Mekah itu keadaannya jauh dari budaya, jauh dari peradaban. Namun berkat lahirnya beliau, Mekah menjadi maju dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, dan juga buku ini sebutkan bahwa Rasulullah itu berjuangnya mati-matian demi agama Islam. Dimulai dari beliau lahir sampai beliau hijrah, kemudian beliau wafat, tidak henti dari sebuah tantangan dan juga rintangan. Dan di bawah pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bersama para sahabat mampu menaklukkan Mesopotamia, dan bahkan Islam mampu menyapu bersih Afrika Utara sampai dengan Samudra Atlantik. Begitu hebat, bukan? Dan alasan yang kedua, mengapa Hart memilih Rasulullah ditempatkan sebagai posisi pertama dalam buku ini adalah Rasulullah merupakan seorang yang tanggung jawab atas teologi Islam. Dan juga Rasulullah merupakan seseorang yang diwahyukan dalam kitab suci yang selama ini dianut oleh agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Di mana kitab suci Al-Quran tersebut membuat banyak pengaruh bagi agama Islam hingga saat ini. Dari abad 7 lah, Islam di bawah pimpinan dan juga pengaruh Rasulullah mendapat peran penting bagi sejarah manusia. Sehingga Hart mengatakan bahwa Rasulullah pantas ditetapkan sebagai posisi pertama dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang kurang berkenan atau kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.